dengan pemaparan pemateri kedua oleh Ibu Diana Cahyawati, SPD MPD, dengan materi coding dan kecerdasan artifisial atau KAA. Kepada Bu Diana disilahkan. Baik, terima kasih Bu Nurtika. Baik, saya hormati Ibu PLT SMA Negeri 2 Tambun Utara, Ibu Raden Marwandoro Jakti SPD. Yang saya hormati Ibu-Ibu Wakasek SMA Negeri 2 Tambun Utara. Yang saya hormati Ibu Ketua Kombel Jumbo SMA Negeri 2 Tambun Utara, Ibu Rini Rosilawati SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat SMA Negeri 2 Tambun Utara yang hari ini semoga selalu berbahagia. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk mengisi materi yang kaitannya dengan coding dan kecerdasan artifisial, yang mana kegiatan ini barangkali awal dari pengenalan bahwa di tahun ajaran yang akan datang akan terdapat mata pelajaran baru, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Akan tetapi bisa juga nanti terintegrasi ya Pak Sapai dengan pelajaran informatika ya. Yang jelas tidak dengan matematika. Baik, sebelum kita mulai, mari kita breaking terlebih dahulu. Ya, karena sudah semakin sore, jadi breakingnya bertema pagi, siang, sore, malam. Ya. Baik, jadi ketika saya bilang pagi, Bapak Ibu nanti tepuk tangan 1 kali saja. Ya. Kemudian siang 2 kali, sore 3 kali, malam tidak tepuk. Ya, karena malam kan pada tidur, jadi tidak boleh di siang. Ya betul ya Bapak Ibu ya. Ya, kecuali kalau ada nyamuk. Oke, baik ya, mulai ya Bapak Ibu. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Baik, sekali terus ini ya Bapak Ibu langsung konsentrasi. Oke, sekali lagi. Pagi, siang, sore, malam. Baik, anggap saja sudah konsentrasi semua ya Bapak Ibu ya. Oke. Yaudah, sekali lagi saja ya. Lagi. Tidak ada yang salah ya. Baik, pagi, siang, sore, pagi, malam. Arji sudah berisik malam hari. Baik, oke, kita anggap semuanya sudah konsentrasi ya Bapak Ibu ya. Di sini ya, berbagi cerita Bapak Ibu. Kemarin ceritanya saya ditugaskan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya. Waktu itu pembelajarannya itu dari pagi sampai sore selama 5 hari kalau tidak salah ya. Dan malam tugasnya banyak ya. Alhamdulillah besok hari Sabtu juga masih ada lagi untuk presentasi dari hasil ya. Tapi alhamdulillah ya, dengan adanya hal seperti ini saya jadi bisa berbagi sama Bapak Ibu, walaupun mungkin ilmu saya sangat sedikit ya Bapak Ibu. Bapak Ibu barangkali ada yang lebih paham lebih banyak. Nah, mari kita memahami tentang coding dan kecerdasan artifisial. Oke. Nah, ke depan coding dan kecerdasan artifisial akan menjadi suatu mata pelajaran baik di SD, SMP maupun SMA. Jadi tidak hanya ada TIK tapi ada KKA. Oh ya,
dan coding kita singkat dengan KKA saja ya Bapak Ibu, biar nggak kepanjangan. Oke. Coding dan kecerdasan artifisial. Nah, apa sih urgensinya pendidikan KKA? Nah, KKA ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia Indonesia bisa dibilang masih menengah ke bawah. Jadi dengan adanya pembelajaran atau mata pelajaran KKA nanti, kualitas SDM di Indonesia akan semakin meningkat. Kemudian terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia diharapkan nanti akan menjadi lebih pesat, apalagi setelah di era digital ya, semuanya serba digital. Seperti belanja saja sekarang sudah serba digital ya, ada Shopee, Tokopedia ya, tidak sebut merek ya, diantaranya itu. Kemudian pengentasan kemiskinan. Nah, kemudian inovasi dan penelitian, keberlanjutan lingkungan dan adaptif terhadap perubahan yang sangat cepat. Di sini perkembangan AI atau kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan itu dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Dari tahun 2024, di mana hanya belajar tentang analisis data dan pengambilan keputusan, diagnosis medis dan sebagainya ya. Nah, kemudian di tahun 2025 itu sudah lebih kompleks, pemecahan masalah yang kompleks, pemanfaatan AI pada perangkat langsung. Kemudian tahun 2006 lebih meningkat lagi, AI lebih berkembang pesat. Kemudian tahun 2027 prediksi tren pasar lebih akurat. Dengan adanya AI, tren pasar lebih akurat. Respon kebutuhan klien lebih terlihat. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu suka moto barang, misalnya saya pengen barang ini, saya foto, cek harga di Shopee. Sebenarnya di Shopee di sana ya, di e-commerce ya, e-commerce saja biar tidak menyebut merek. Itu sebenarnya sedang direkam data-data kita. Misal saya hari ini foto tumbler ini kok cakep ya, saya foto gitu. Di sana langsung terekam. Kemudian Bu Anissa, tumbler yang ini difoto. Semakin banyak foto yang masuk di sana akan bisa diteliti kira-kira yang diminati oleh konsumen itu kayak apa. Ya, jadi begitu cerdasnya kecerdasan buatan gitu ya. Dengan gambar yang banyak itu produsen distributor atau e-commerce bisa meneliti kira-kira yang dibutuhkan ibu-ibu ya, ibu-ibu bapak-bapak ya, penjual masyarakat itu apa gitu, sehingga penjual bisa menyesuaikan apa sih yang harus diproduksi. Kemudian bagian yang kedua, bagian integrasi integral sehari-hari, manajemen waktu dan tugas. Nah, sekarang manajemen waktu untuk produksi itu semakin disiplin ya, dimana diantaranya untuk perekrutan karyawan. Nah, cukup dengan AI atau kecerdasan artifisial. Nah, dimana si produsen ini ketika mau merekrut karyawannya itu cukup masukkan item-item yang dibutuhkan. Misal pelamarnya harus laki-laki, kemudian usia misal 25 sampai 30 tahun. Nah, ketika pelamarnya itu memasukkan dan dia berjenis kelamin perempuan gitu ya, akan tersendirinya tertolak, jadi tidak terpilih gitu. Dan di sini juga akan meningkatkan kejujuran yang tadinya bisa titip orang gitu, ke depan itu akan terminimalisir, jadi lebih jujur ceritanya. Kemudian pada tahun 2028 keuangan dan penelitian ilmiah, pemantauan kesehatan relatif. Nah, jadi AI ke depan di tahun 2028 itu akan mengambil alih keuangan dan penelitian ilmiah, tentunya dikolaborasikan dengan pemikiran manusia pastinya. Dimana mulai sekarang sudah muncul ya uang-uang digital, ya mungkin ada yang kenal Bitcoin, uangnya itu mata rupiah, mata uang mana sih? Tapi tiba-tiba muncul sebuah dimana mata uang itu kok memiliki nilai, bahkan nilainya itu tinggi.
miliaran atau triliunan, mewakilkan sebuah mata uang yang abstrak yang tidak kelihatan tapi itu ada gitu ya. Jadi atau keuangan sudah ke arah digital. Ke depan lebih banyak uang-uang digital. Kemudian di bidang kesehatan, nah data pasien akan bisa direkam dengan kecerdasan artifisial. Dengan perekaman terhadap kesehatan para pasien, nanti diagnosanya diharapkan akan lebih cepat. Nah, bisa jadi nanti suatu saat akan ada hologram guru gitu ya. Mungkin saya di sini. Kemudian pembelajaran daring, di sana bisa muncul Bu Diana masuk ke kamarnya, misal murid ya, ke kamarnya Krespo, tiba-tiba bangun, Krespo bangun, ayo belajar matematika gitu ya. Karena di sini kita sedang duduk manis, sedang di depan komputer, muncul di sana hologram guru. Yang ngeri ya seperti ya. Ngeri dia. Maka dari itu kita jangan kalah sama kecerdasan artifisial ya. Oke. Baik, di tahun 2029 sampai 2030 AI di perangkat LLT meningkat. Analisis data, pengambilan keputusan akan lebih cepat. Otomatisasi sektor baru, pertanian dan energi, inovasinya lebih cepat dan efisien. Nah, di sini di tahun 2029 sampai 2030 bahkan sampai di era saat ini saja di bidang pertahanan, saya lihat beritanya juga ya di Iran, di sana ada ini drone kecil, sekecil nyamuk ya, itu bisa menyusup ya ke bunker-bunkernya ini Israel, dan di sana bisa tahu, oh di sana ada teroris gitu, terus ada ada penyerang yang menggunakan teknologi ini gitu, oh di sana ada bom. Dengan nyamuk sekecil itu ya, drone-nya seperti nyamuk itu nggak kelihatan, tapi bisa meneliti, oh itu ada. Jadi ketika mau ngebom itu pas, tepat sasaran di pusat pusat senjata musuh gitu. Atau ketika di perkebunan kelapa sawit yang sangat luas, ketika ada satu wilayah itu terserang hama, di mana hamanya cepat banget nular, itu tidak ditemui satu persatu pohonnya, tapi cukup pakai drone dilihat. Nah, terus langsung bisa dibasmi tuh hama tersebut. Jadi sebelum meluas se Jawa Barat katakan sudah teratasi gitu. Nah, begitu dunia digital sangat berkembang pesat. Bahkan sekarang tenaga manusia untuk seperti etol ya sudah digantikan dengan etol tersebut. Dulu seingat saya masih ada orang ya yang suka nerima uang terus kasih kembalian, tapi sekarang nggak ada orangnya, malah cukup ditempel sudah terbayarkan. Jadi tenaga manusia ke depan akan banyak digantikan dengan digital. Maka dari itu pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau KKA ini harus dikuasai oleh peserta didik di Indonesia. Ya, baik. Pakai mouse Bu. Pakai mouse ya. Langsung ke slide yang ini saja Pak. Elemen pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial itu nanti meliputi apa saja? Satu, berpikir komputasional, kemudian literasi digital, algoritma pemrograman, analisis data, literasi dan etika kecerdasan artifisial. Jadi di sini etika kecerdasan artifisial ini sangat bermanfaat ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya belajar ilmu informatika saja, tapi ada etika. Dimana apabila AI disalahgunakan itu bisa meretas data, kemudian bisa melakukan penipuan
Jadi ada kasus di Malaysia di mana orang tuanya itu di rumah, anaknya lagi kuliah di luar daerah. Nah, terus ibunya itu terima video call berarti kan kelihatan wajah, kelihatan suara. Anaknya lagi telepon, ibu saya habis kecelakaan ini, saya minta uang buat berobat gitu. Pas ibunya mau ngirim uang, tiba-tiba anaknya datang. Loh, bukannya kamu kecelakaan? Kok kamu tiba-tiba pulang gitu, ada di rumah? Terus ini ibu telepon sama siapa nih? Ibu WhatsAppan sama siapa nih? Video call sama siapa? Ternyata itu penipuan di mana suara dari si anak tersebut itu kan sudah tersebar di medsosnya, barangkali ada suaranya, kemudian ada wajahnya. Nah, dengan AI itu bisa diubah. Ya, jadi wajahnya orang lain diganti wajahnya dia dan suaranya anak tersebut. Ya, bahkan pernah ada kasus ya waktu itu di Indonesia yang suami istri terus dikira suaminya selingkuh, ternyata wajahnya diganti wajah orang lain, diganti wajah suaminya. Jadi foto orang lain diganti wajah suaminya. Istrinya marah-marah dikiranya selingkuh, ternyata itu teknik AI yang merubah wajah, fake deep namanya. Ya, seperti itu. Nah, untuk cepet banget ya waktunya. Untuk lebih jelasnya kita langsung praktek saja ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita gunakan Google AI Studio. Kita jadi langsung bisa menggunakan AI untuk membuat aplikasi dan bisa juga untuk membuat game pembelajaran. Jadi nanti kita langsung praktek membuat aplikasinya saja biar cepat. Iya, kalau bisa ada laptop dan ada paket data. Barangkali Bapak Ibu yang tidak sekarang Bu. Saya nyoba pakai kalau pakai HP tampilannya boleh dicoba sih. Ya, nanti kalau ada yang bisa membuat aplikasinya langsung kita akhiri untuk materi KKA. Sekarang ya, saya menggunakan laptopnya Pak Sampai. Atau langsung dipraktekin saja Pak Sampai. Barangkali ditampilkan dulu di sini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu buka Google AI Studio. Google AI Studio. Google AI Studio. Kita tolong dikirimin ya HP saya. AI Studio. HP bisa ya? Itu kan ada, jadi biar Bapak Ibu tahu dari kita pertama kemarin. Iya, dari searchnya Pak. Biar tahu yang dipilih yang mana. Bapak Ibu sudah muncul Google AI Studio belum di Kamu kan dari Google aja Pak, dari awal. Iya Bu. Udah Bu. Ya, kita teman-teman mulai. Jadi ketika sudah membuka Google AI Studio itu Bapak Ibu klik yang bagian atas itu linknya ada di bagian atas, klik website webnya. Bapak Ibu sudah muncul tampilan Word, Gemini. Gemini aja ya Indonesia-nya.
Terus bulat. Terus apa lagi? Promnya itu harus di promnya ditentukan dulu menggunakan bahasa Indonesia sesuai ejaan. Oh iya sama itunya. Bentuknya dia. Udah dapat. Build ups with the people. Terus apa lagi? Udah. Dynamic next game. Dynamic next. Oke, Hah? Telepon. Beresin dulu sekarang. Udah selesai tuh. Ada di folder aku tuh. Udah selesai. Apa tuh? Oke, pertama ini get started. Oke, sudah ya. Tolong buatkan. Dipencet dulu dynamic text revolution. Ibu, Bapak Ibu mau langsung ke game atau kita membuat chatbot sederhana dulu? Chatbot sederhana. Chatbot sederhana. Ya. Jadi chatbot sederhana itu kayak kita membuat AI, tapi AI-nya kita. Kita buat chatbot sederhana dulu ya, Bapak Ibu ya. Udah. Bapak Ibu ketik aja langsung buatkan saya. di sini Bu, di atas ya Bu. Iya di sebelah sininya. Baik, Yang itu tadi ada bosan. Buatkan saya. Chatbot sederhana. Kirim saya gap. Chatbot sederhana. BOTH apa BOT? Chat CHAT BOOT. Chat spasi bot sederhana berbahasa Indonesia dengan nama nah, namanya bebas, misal saya buatnya nama Diana AI boleh. Kalau yang sudah terkenal kan ada Gemini AI, kita ganti misal Fatih AI boleh, atau Rita AI boleh. AI dong saya. VIAEI, Pak PI yang buat jadi VIAEI boleh lah. Boleh pakai underscore-nya boleh. Underscore. Boleh. Ya, boleh kita coba aja ya. Biasanya sih saya biasanya AI gitu doang. Kemudian kalau sudah run atau jalankan. Nah ini tandanya apa Bu Diana? Jalankan. Kalau sudah run, jalankan. Tanda panah. Di run. Jalankan tanda panah biasanya beda-beda. Ya itu. Itu pengkodingannya. Jadi kalau kita pengkodingan manual itu ribet ya, salah koma aja nggak jadi. Jadi biarlah AI yang membuat. Didiamkan saja, nanti akan jadi. Bapak Ibu kalau pakai HP sih saya belum pernah nyoba ya.
Siap-siap kalau nyambung. Gimana Bapak Ibu sudah jadi untuk yang pakai HP tadi? Oh bisa pakai HP ya? Saya baru tahu kalau aku pakai HP bisa, biasanya pakai laptop aja. Nah, kalau nanti tampilannya seperti ini di sini karena Pak PI ngasih nama VI AI, jadi di sini namanya chatbotnya bukan Meta AI lagi seperti di WA, tapi ini VI AI. Akses ini berarti masuk ke Google ini buat Diana. Iya, masuk ke Google AI Studio lagi. Nanti aplikasi yang kita buat itu masih tersimpan di akun Google AI Studio kita. Dia boleh tanya apa aja, resep nasi goreng enak seperti apa, nanti dia akan jawab. Tanya aja soal matematika nanti nggak apa-apa. Bapak Ibu, kita perlu menyadari bahwa AI itu kan berbasis data. Jadi kalau semakin sering kita gunakan, AI-nya itu semakin pinter. Jadi AI Bapak Ibu akan semakin pinter. Kalau masih baru biasanya ya agak-agak tidak pinter dikit, dimaklum ya. Karena kalau misal ChatGPT itu kan sudah dipakai oleh sedunia ya, mereka sudah punya big data, jadi semua yang menggunakan ChatGPT itu orang sedunia itu jadinya ChatGPT-nya makin pintar. Jadi kalau kita punya akun AI semakin sering digunakan, dia akan semakin memahami diri kita. Ya misal saya sebagai guru matematika, nanti lebih paham AI saya untuk dipakai buat matematika. Kayak ChatGPT pun demikian, atau Gemini AI pun, atau Grok AI ada ya, Grok AI itu seperti ChatGPT gitu ya. Itu semakin sering saya memasukkan soal matematika, dia akan paham, tahu jawabnya. Tapi ketika saya masukin bahasa Inggris, dia mungkin agak ngelek dikit gitu ya. Jawabannya suka melenceng-melenceng. Iya. Gimana Bapak Ibu sudah bisa semua? Oke. Kalau sudah, kita buat aplikasi sekarang GIM. Bisa GIM, nanti bisa kalkulator digital. Saya pernah juga coba membuat laboratorium digital matematika. Agak lama sih kodingnya itu yang di samping gitu ya. Sama caranya Bapak Ibu. Gimana? Ini chatbot sudah berhasil. Saya anggap sudah berhasil Bapak Ibu. Nanti saling kolaborasi aja, tanya-tanyaan. Jawabnya tinggal sedikit lagi. Lanjut. Boleh ditutup dulu Pak. Untuk kembali ke setelan awal, Bapak Ibu pencet back to start. Nah, kemudian pencet lagi dynamic text GIF using Gemini. Kemudian di sini klik sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sih. Misal Anda adalah guru matematika SMA. Jangan matematika nih, kita bahasa Inggris aja ya Pak ya. Anda adalah guru bahasa Inggris SMA. Ya sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu aja. Kita menggunakan bahasa Anda ya, karena Anda itu robot. Nah, saya manusia, jadi Anda, kita suruh dia. Jadi kalau AI itu aslinya kan dia berpikir komputasionalnya itu sistemnya si robot. Kalau kita kasih tahu si robot itu adalah dia guru bahasa Inggris, dia akan memposisikan diri sebagai guru bahasa Inggris, bukan guru matematika. Jadi nanti kalau kita minta sesuatu yang katanya bahasa Inggris, dia nanti akan lebih respon. Anda adalah guru bahasa Inggris SMA, tolong buatkan saya
Continuous tense. Oke, kosakata bahasa Inggris tentang alat tulis. Tentang bukan tentang tuyul kalau bahasa Inggris. Oh, alat tulis boleh lah. Iya. Run. Running. Ya, kalau sudah run ya, Bapak Ibu, run jalankan atau tanda panah. Anda adalah, kalau yang di depan tadi ya, Anda adalah guru bahasa Inggris SMA. Tolong buatkan saya Kim kosakata bahasa Inggris tentang alat tulis. Sudah membuat kodingnya sangat rumit ya. Ini saya punya pas belajar ini waktu itu. Jadi kita yang simpel-simpel aja menggunakan praktis. Kalau sudah, kebetulan di depan sudah jadi ya Bapak Ibu. Ini ada tulisan Starkim. Iya, Starkim. Starkim. Nah, oke. Nah, kalau sudah Starkim, terus pencet full screen kalau pengen tampilannya luas. Nah, ini gambar apa? Ini pertanyaan. Stationary vocabulary Kim. How knowledge from your English teacher? Question one step. Nah, terus ini gambar apa sih ini ya? Gambar apakah ini eraser, pensil? One piece from English teacher. Ada jawabannya nggak? Tadi lupa kasih. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu, ternyata ini yang muncul adalah gambar pohon. Sedangkan di sini jawabannya ada eraser, pensil, dikter, terus apa? Paperclip. Lebih mirip ya. Jadi promnya harus diperjelas. Misal ada gambar, gambarnya sesuai dengan bendanya gitu bisa. Berarti tadi ini apa? Iya, di sini kita ngarang aja. Ini jawabannya eraser, ternyata salah. Ternyata jawabannya pensil. Ini harusnya gambarnya pensil. Kenapa muncul gambar seperti ini ya, Pak ya? Baru percobaan ya. Gambarnya sumber. Ya ini guru bahasa Inggris saja yang berapa? Sorry, warna ini Pak. Kayak ini tadi. Iya, gambarnya kacau. Ini full screen-nya ini dihabis. Ya ganti aja. Intinya kalau promnya benar, nanti jadinya benar ya Bapak Ibu. Kalau promnya salah, hasilnya nanti tidak sesuai. Barangkali gimana Bapak Ibu coba Mau coba di depan. Pribadi nanya. Oh iya, boleh. Iya, tanyanya nanti di belakang ya Bapak Ibu. Karena di sini masih ada Bu Dewi. Ya, nanti pertanyaannya dijawab oleh Bu Dewi. Ya Bapak Ibu, jadi intinya ya KKA itu sangat menarik ya. Nanti Bapak Ibu tinggal kreasikan sendiri mau diisi. Misal game matematika terkait dengan perkalian, nanti dia akan menampilkan ya. Yang penting promnya jelas, jadi robotnya nggak bingung membuatnya. Bagus ya Bu, hasilnya sesuai. Oke, alhamdulillah. Oh ya, nanti kalau mau akses lagi
lagi ini your up. Di sini kan ada your up, diklik your up-nya, nanti muncul apa-apa yang sudah pernah kita buat. Ya. Nah, ini your up saya pencet. Oh, ternyata ini respon ya, alhamdulillah. Ini tadi VIEI chatbot sudah dibuat, klik. Nah, nanti muncullah VIEI chatbot. Oh iya. Ya, kembali lagi nih ke depan lagi, nanti kembali ke back to start. Terus your up lagi, mana yang sudah kita buat lagi? Oh, tadi membuat stationary vocabulary game. Nah, nanti muncul lagi. Intinya seperti itu ya Bapak Ibu. Kiranya cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi kalau ada ilmu lagi, insya Allah saya siap berbagi lagi. Doakan semoga saya selalu bisa mengikuti KKA ini sampai bulan November. Baik, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Diana. Apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bu Dewi saja ya Bapak Ibu. Baik. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu pemateri hari ini. Jadi kita mengenal coding dan AI dengan cara yang sederhana. Ternyata coding itu kalau zaman dulu saya kuliah, coding itu biasanya hanya anak-anak IT. Ternyata kita di sini diajak untuk membuat suatu games dengan coding dengan KKA sendiri, sehingga mungkin nanti kita bisa membuat games yang menarik untuk yang interaktif ya, yang interaktif dan menarik sehingga pembelajaran di kelas tidak membosankan. Baik, tidak berlama-lama lagi kita memasuki materi yang ketiga tentang Saya tutup dulu nih, Bu Diana. 7 jurus ya.